Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini Jumat 22 Juli 2022, Tuhan sudah membangunkan kita. Dan kita bersukacita dan mengucap syukur karena Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang penting untuk hidup kita lewat renungan yang berjudul Terbang Tinggi di Udara. Untuk itu kita akan membaca dua ayat dari kitab Ayub pasal 39 ayat 30 dan 31. Demikian bunyinya. Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Saudaraku, burung Raja Wali berbeda dengan burung-burung lainnya. Raja Wali diciptakan untuk terbang di tempat yang tinggi, jauh dari pandangan mata telanjang dan jauh dari jangkauan para pemburu. Kesukaan Raja Wali adalah melayang-layang menikmati keheningan di ketinggian awan yang bersih dan penuh kedamaian. Seolah-olah ia tenggelam dalam kekudusan hadirat Allah. Memang sekali waktu ia turun menukik ke bawah untuk memangsa sesuatu yang akan dicengkeramnya dan dibawa naik ke tempat yang tinggi atau ke sarangnya. Sifat Raja Wali yang selalu terbang dan berada di ketinggian mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen, umat ketebusan Allah, seharusnya memiliki sifat burung Raja Wali ini, yaitu yang pertama, kita harus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Yohanes pasal 15 ayat 19, tetapi karena kamu bukan dari dunia ini. Rumah kita atau tempat tinggal kita atau kewargaan kita yang sebenarnya adalah sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Filipi 3 ayat 20. Kalau kita memahami dan sungguh menyadari akan hal ini, maka konsekuensi logisnya adalah kita tidak akan terikat dengan barang-barang yang ada di dunia ini. Banyak sekali orang Kristen yang kehilangan jati diri mereka sebagai warga sorga. Karena mereka menganggap bahwa dunia inilah tempat kediaman mereka, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Dan karena mereka telah berusaha sedemikian kerasnya untuk mendapatkan semua hal duniawi tersebut, maka hati mereka pun terikat dengannya. Itulah sebabnya mereka akan sedih, sakit, dan menangis ketika hal-hal duniawi yang sementara itu diambil atau direnggut dari mereka. Konsekuensi logis yang lainnya yaitu kita akan lebih mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan tempat kediaman kita yang tetap dibandingkan dengan dunia yang sementara ini. Tapi pada kenyataannya tidak banyak orang Kristen yang mau memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara sorgawi. Mereka lebih banyak memikirkan perkara-perkara di dunia ini. Hanya sebagian kecil dari jemaat gereja yang mau dan rela untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan rohaninya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan talenta mereka. Saudara-saudara, kita harus benar-benar bersikap untuk mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan sorga, karena di sanalah nanti akan tinggal selamanya. Kita tidak akan tinggal selamanya di bumi, saudara. Tuhan menyediakan tempat yang kekal di sorga. Oleh karena itu, marilah kita mengubah sikap kita kalau memang belum benar di hadapan Tuhan. Kita mengutamakan untuk mengerjakan, untuk melakukan segala sesuatu yang lebih penting, yaitu yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Selanjutnya, sifat kedua dari burung Raja Wali adalah lebih senang berada di ketinggian. Nah, kita pun harus memiliki sifat ini. Kita harus lebih suka berada di hadirat Allah
daripada di gemerlapnya dunia ini. Pemazmur berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Mazmur 27 ayat 4. Diam di rumah Tuhan dan menikmati bait-Nya, itulah kerinduan Daud. Apa yang menjadi kerinduan kita? Rumah Bapa? Ataukah rumah kita yang di dunia ini yang kita katakan sebagai home sweet home atau kubuku istanaku, yang di dalamnya ada banyak hal yang sudah mengikat hati kita? Hal ini bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan rumah kita lalu kita lebih banyak tinggal di gereja, di rumah Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Bukan secara fisik, tetapi suasana hidup kita ini, suasana hati kita harus berada selalu dalam kerinduan kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita tinggal di rumah kita yang mewah ataupun yang disebut sebagai gubuk, kalau kita memiliki hubungan yang dekat, kita selalu berada di hadirat Tuhan, kita selalu memuji, menyembah Tuhan, walaupun tidak dalam sikap berdoa, tetapi dari hati kita lewat mulut kita keluar selalu ucapan syukur kepada Tuhan, puji-pujian dan penyembahan, maka itulah artinya kita tinggal di hadirat Allah. Mari pagi hari ini kita renungkan, selama ini apakah yang paling kita rindukan untuk kita nikmati? Hadirat Allah kah? Atau kesenangan duniawi kah? Makanan, tontonan, dan gemerlapnya dunia ini? Biarlah masing-masing kita mengoreksi dan memberikan laporan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang menegur kami. Sungguh kami mengakui seringkali perhatian kami lebih banyak kepada hal-hal duniawi ya Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau bertobat dan kami mau mengambil waktu lebih banyak untuk merenungkan kasih Tuhan, untuk memberikan perhatian kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang kekal, kepada perkara-perkara rohani yang harus diperjuangkan agar iman kami terus bertumbuh sampai akhirnya iman itu mencapai kesempurnaan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah renungan yang telah kami terima tidak hilang begitu saja, tetapi masuk dalam hati kami, memenuhi pikiran kami, sehingga kami mempunyai sifat-sifat seperti burung Raja Wali yang suka berada di hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan biarkan hati kita tertambat pada apa yang ada di dunia ini, karena ini semuanya fana. Tetapi tambatkan hatimu kepada perkara-perkara sorgawi, karena itulah yang kekal selama-lamanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas di dalam pimpinan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.